Hari berganti hari hingga tak terasa sudah 1 minggu menjalani terapi. Kini aku sudah bisa berjalan seperti biasa, walaupun dokter menyarankan untuk tidak terlalu banyak menggerakkan punggungku dulu. Besok katanya Kila udah boleh pulang, Tan, ucapku pada Tante Maria yang sedang duduk di kursi. Ya baguslah, terus kamu mau langsung pulang ke Jerman? Tanya Tante Maria. Rencananya begitu, tapi mampir ke Singapura dulu, kan mau ngecek card, apa dia masih ada dirawat di sana atau enggak. Oh iya, Tante hampa lupa, balas Tante Maria. Tante bawa sesuatu buat kamu, imbuhnya sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa tuh? Tanyaku penasaran. Tara. Tante Maria tersenyum lebar sambil menunjukkan ponselku. Ternyata dia sudah memperbaikinya. Ini biar kamu bisa ngubungi tante nanti, ucap seraya menyerahkan ponsel padaku. Aduh tante, makasih banget. Hampir aja Kila beli handphone baru buat ntar pulang. Lumayan jadi hemat uang, balasku tersenyum bahagia. Barang-barang kamu juga udah tante beresin di hotel. Besok tante bawa ke sini. Nggak usah bawa ke sini, Tan. Kan Kila langsung pergi besok. Paling nginep 1-2 hari di hotel. Di kamar tante kan bisa. Iya, maksud Kila itu nginep di kamar tante, balasku disertai tawa. Akhirnya momen yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku sudah resmi untuk meninggalkan rumah sakit. Aneh memang, ada perasaan berat saat ini akan meninggalkan rumah sakit. Mungkin karena sudah hampir 2 bulan aku dirawat di sini. Perlahan aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit, menyapa para perawat yang selama ini sudah merawatku dengan baik. Tak lupa bertemu dengan dokter yang selama ini merawatku. Dia memberikan selembar kertas besar yang diselipkan dalam map. Katanya itu berisi catatan penting untuk proses kesembuhan ke depannya. Taksi sudah menunggu di lobi rumah sakit. Aku dan Tante Maria pun langsung masuk ke dalam, pergi menuju ke hotel. Hal yang pertama kulakukan saat tiba di hotel adalah mandi dan merebahkan tubuh di tempat tidur. Setelah 2 bulan akhirnya bisa merasakan tempat tidur yang empuk, lengkap dengan bantal yang besar. Selanjutnya mengambil ponsel di atas dan mengisi dayanya. Beruntung kamar hotel sudah lengkapi dengan wifi. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa mendapatkan koneksi internet lagi. Yang pertama aku lakukan pasti mengecek email, sosial media, dan tentunya pesan yang masuk di aplikasi chat. Banyak pesan yang masuk dari teman kantorku di Jerman, rata-rata berisi ungkapan semangat agar lekas sembuh. Seperti mereka sudah tahu kalau aku mengalami kecelakaan. Ada juga pesan dari Melinda yang menanyakan apakah aku sudah sampai di Jerman. Berarti dia belum tahu kalau selama ini aku masih ada di Indonesia. Kemudian mataku tertuju pada pesan yang masuk dari card. Hatiku rasanya tak karuan, berharap ada kabar kalau dia baik-baik saja. Saat kubuka ternyata deretan pesan lama sebelum dia datang ke Indonesia. Terlintas sebuah pertanyaan dalam benakku. Kenapa dia tidak menghubungiku atau sekedar mengirim pesan? Biasanya dia yang paling rajin menghubungiku duluan. Apa mungkin... Aku tidak mau berpikir macam-macam. Tante Maria mengajakku makan siang di restoran dekat hotel. Di sini aku melepas kangen dengan memakan kesukaanku. Di sela-sela menunggu pesanan,
Tante Maria menelepon seseorang, Pak Indra. Terjadi obrolan canggung antara Pak Indra dan intinya memberi saran agar tetap berhati-hati selama masih di Indonesia. Berkali-kali siluman ular itu berusaha untuk kabur, tapi berhasil dicegahnya. Dia tidak tahu sampai kapan bisa menahannya, memintaku agar tidak kembali ke Indonesia lagi dalam waktu dekat. Jika dirasa situasi aman, maka boleh kembali lagi. Sehabis makan, kami pergi belanja di mall untuk membeli beberapa kebutuhan saat pulang nanti, terutama makanan cemilan untuk perjalanan ke Jerman. Setelah itu, kami kembali ke hotel. Di dalam kamar, Tante Maria sibuk membereskan barang-barangku. Sementara itu, aku masih mencari tiket untuk kepulangan besok. Tiket sudah didapatkan, jadwal penerbangan sudah dipastikan. Aku pun membantu Tante Maria membereskan barang bawaanku nanti. Tut, tut, bunyi alarm ponsel sukses membangunkanku. Kulihat jam di layar ponsel, waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun membangunkan Tante Maria yang masih tertidur pulas. Selanjutnya, mencuci muka dan bersiap untuk turun ke lobi hotel untuk sarapan. Sehabis sarapan, kami kembali ke kamar, mengobrol sebentar sambil menonton televisi yang bersiap untuk pergi meninggalkan hotel. Tujuan kami kali ini sama ke bandara. Tante Maria akan pulang ke Jogja, sedangkan aku akan pergi ke Singapura. Perjalanan ke bandara terasa sangat singkat, hingga akhirnya kami harus berpisah. Sengaja kali ini aku mengambil penerbangan siang hari. Jujur saja, masih ada trauma jika melakukan penerbangan di sore atau malam hari. Khawatir tiba-tiba siluman ular itu muncul untuk ketiga kalinya. Aku berjalan masuk ke dalam boarding area. Tak lama, terdengar panggilan penumpang untuk penerbangan ke Singapura. Aku bangkit dari kursi dan melangkah menuju pintu pesawat. Seketika itu, nafas ini terasa lega. Tak menyangka bisa semua peristiwa yang menakutkan sekaligus menyakitkan. Kini tujuanku hanya satu, menemui Kurt. Pesawat sudah lepas landas, butuh waktu 2 jam penerbangan tiba di Singapura. Setibanya di sana, aku langsung menuju hotel. Letaknya tidak jauh dari rumah sakit Mount Elizabeth. Setelah menaruh semua barang di kamar hotel, bergegas aku berjalan kaki menuju rumah sakit. Sepanjang jalan terus berharap semoga ada kabar baik yang kudapatkan. Aku sudah sampai depan rumah sakit, lalu berjalan menuju lobi. Pintu kaca terbuka. Terlihat seorang wanita sedang berdiri di balik meja resepsionis. Senyumnya mengembang saat melihatku mendekat. Aku menjelaskan maksud kedatangan ke sini. Apakah Kurt Heinze masih dirawat di sini? Tanyaku. Saya akan mengeceknya dulu. Balasnya seraya menatap layar monitor di depannya. Beberapa saat kemudian, dia berkata kalau tidak ada pasien bernama Kurt Heinze di daftar. Apakah ada pasien atas nama itu yang pernah dirawat sekitar sebulan lalu? Tanyaku lagi. Dia kembali menatap di layar monitor. Ada, tapi dia sudah tidak di sini. Balasnya. Apakah aku boleh tahu bagaimana kondisi terakhir saat meninggalkan rumah sakit? Resepsionis itu tidak menjawab, malah menanyakan apa hubunganku dengan Kurt. Pasalnya data pasien sangat dirahasiakan, hanya pihak tertentu yang diizinkan mengetahuinya. Aku tunangannya, balasku. Lalu menunjukkan beberapa bukti, namun dia masih terdiam. Tidak ada data lengkap
dari pasien ini, balasnya. Sebaiknya Anda langsung menghubungi dokter yang merawatnya, imbuhnya. Apakah dia praktik hari ini? Ya, dia ada di rumah sakit. Boleh saya meminta namanya? Dr. Grant. Kemudian resepsionis itu memberi di mana ruangan Dr. Grant. Dia meminta untuk mendatangi ruangannya saja. Aku berjalan sesuai petunjuk dari resepsionis itu, melewati deretan ruang, perawatan dan lorong panjang. Hingga terlihat sebuah ruangan yang pintunya tertempel nama Grant Wang. Aku duduk di kursi di depan ruangan, menuju dia keluar. Walaupun tak ada antrian pasien, aku tak langsung masuk begitu saja. Cukup lama sampai akhirnya seorang wanita berpakaian serba biru keluar dari ruangan itu. Bergegas aku menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Dia sangat ramah, lalu mengajakku masuk ke ruangan. Krat Hense, ucapnya pelan seraya duduk di kursi. Apakah dokter masih ingat dengannya? Tanyaku. Tentu saja. Katanya dia sudah tidak dirawat di sini. Apa dia sudah kembali ke Jerman? Tanyaku lagi. Dia terdiam sejenak, menarik nafas panjang. Sebelumnya, saya minta maaf mengabarkan hal ini, ucapnya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya tunangan kamu, imbuhnya. Kini aku terdiam, sulit sekali mencerna ucapan itu. Maksudnya? Tanyaku untuk memastikan ucapan itu benar, semoga tidak salah dengar. Pasien atas nama Krat Hense sudah meninggal dunia, jenazahnya sudah dibawa ke Jerman, jelasnya. Langit seakan runtuh, tubuhku seketika kehilangan tenaga. Bruk, aku jatuh, terduduk di lantai, tangis pun pecah. Tak kuat rasanya menghadapi kenyataan pahit ini, siluman ular itu benar-benar telah merenggut semua orang yang kusayangi. Dr. Grant mendekatiku dan berusaha menenangkanku, namun aku masih larut dalam duka yang sangat dalam. Hingga rasanya sangat sulit untuk bangkit lagi. Aku menyesali semua ini. Seandainya tak pernah kembali ke Indonesia, mungkin Krat sekarang masih hidup. Kami pun pasti sudah menjalankan rencana pernikahan, hidup bersama sebagai pasangan, berbahagia sampai hari tua. Namun sekarang semua rencana dan angan itu sudah musnah, tersapu oleh kabar yang sangat menyakitkan. Dalam hati aku terus merutuki diri sendiri, menyalahkan nasib buruk yang selalu menimpaku. Kehilangan keluarga dan orang yang kucintai, dosa apa yang pernah ku perbuat hingga tak layak hidup bahagia di dunia ini. Dr. Grant membantuku berdiri, lalu meminta duduk dulu. Dia menungguku sampai perasaan ini lebih tenang. Dia juga meminta seorang perawat untuk membawakan air mineral. Sebaiknya kamu minum dulu, supaya lebih tenang, ucapnya seraya memberikan air mineral. Kuseka air mata dengan lengan pakaian, lalu meminum beberapa teguk air mineral. Setelah emosiku stabil dan tenang, aku pun bangkit dari kursi. Terima kasih dok, balasku seraya berjalan keluar ruangan. Di luar ruangan tangisku kembali pecah. Namun berusaha ku tahan agar tidak menjadi pusat perhatian. Aku pun berjalan keluar rumah sakit. Seorang staf menawarkan untuk mengantarku ke hotel. Namun aku tolak. Sekarang aku hanya butuh waktu untuk bersendiri. Di sepanjang jalan beberapa orang sempat menanyakan kondisiku, apakah aku baik-baik saja. Itu yang rata-rata mereka tanyakan. Namun aku tak menjawabnya, terus terjalan menuju ke hotel. Aku terbangun,
merasakan bantal yang sudah basah. Sepertinya aku tidur sambil menangis. Saat buka mata pun terasa perih. Tubuh ini lemas sekali. Seperti kehilangan semangat untuk hidup. Kurai ponsel yang tergeletak di dekat bantal dan menelpon Tante Maria. Saat memberitahukan tentang berita duka ini, lagi-lagi tangisku pecah. Tante Maria yang awalnya terdengar kuat, lambat laun ikut menangis. Seharian aku hanya berbaring di kamar hotel, membayangkan momen-momen indah yang seharusnya bisa dilalui bersama Kurt. Walaupun kini itu sudah tak mungkin lagi. Lelah, aku pun kembali tertidur. Dalam tidurku bermimpi orang yang paling kurindukan datang. Bunda. Dia duduk di ujung tempat tidur, tersenyum sambil mengelus rambutku. Kamu harus kuat, pesannya. Sebuah pesan yang sangat singkat yang tak bisa kubalas. Karena sesudah itu, aku pun terbangun. Kutatap jam di layar ponsel, ternyata sudah lewat tengah malam. Perutku terus berbunyi, baru sadar kalau sejak dari sore belum keisi apapun. Aku bangkit berjalan mendekati koper. Mencari makanan cemilan yang hanya untuk mengganjal perut. Sepanjang jalan aku tetap terjaga, menjelang pagi, baru bisa tidur kembali. Saat membuka mata, langit terlihat sudah berwarna jingga. Aku berjalan ke kamar mandi, memandangi wajah yang terlihat sangat kusam. Mata pun terlihat bengkak dan memerah. Kubasuh wajah dengan air, lalu berjalan keluar kamar. Tubuh ini layaknya zombie, terlihat bergerak tapi tak bernyawa. Ada lubang yang sangat besar di dalam hatiku yang dulu terisi penuh oleh cinta Kurt. Lift berjalan turun menuju lobi. Sesampainya di lobi, aku berjalan menuju kafe untuk makan malam. Aku harus tetap hidup, walaupun terasa sangat berat, lebih berat dari yang pernah kurasakan 5 tahun lalu. Karena ini tidak ada siapapun di sampingku. Selesai makan, kembali ke kamar untuk merapikan semua barang bawaanku. Rencana tengah malam ini, aku harus kembali ke Jerman. Kuhabiskan waktu dengan duduk di balkon sambil menatap pemandangan Singapura di malam hari. Memikirkan apa yang harus kulakukan ke depan tanpa kehadiran Kurt. Sesekali aku menyeka air mata yang jatuh, tak tertahankan. Langit semakin terlihat gelap, hanya bulan saja sebagai penerang. Jalanan yang tadi dipenuhi cahaya lampu kendaraan, kini terlihat sepi. Kulihat jam di ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Aku bangkit, masuk ke kamar, lalu pergi mandi. Tepat pukul 12 malam, sudah pergi meninggalkan hotel menuju bandara. Butuh perjalanan sekitar 20 menit untuk tiba di bandara. Jadwal keberangkatanku pukul 2 pagi. Aku masih menunggu di sekitar 1,5 jam di boarding area. Hingga akhirnya panggilan penerbangan pun terdengar. Aku melangkah masuk ke dalam pesawat menuju Düsseldorf, Jerman. Setelah melalui penerbangan 20 jam yang sangat melelahkan, aku pun tiba di Düsseldorf, Jerman. Lalu melanjutkan perjalanan menuju Köln, sebuah kota yang cukup dekat dengan kampusku dulu di Bonn. Kota yang sangat merupakan tempat tinggal Kurt dan kedua orang tuanya. Ya, tujuan utamaku adalah rumah Kurt. Aku memilih untuk menggunakan kereta. Tepat pukul 12 siang waktu Jerman, kereta tiba di Kurt, keluar dari stasiun. Mobil berwarna krem sudah berjajar rapi. Taksi, aku menaiki salah satunya untuk mencari hotel yang paling dekat dengan rumah Kurt. Setelah menaruh barang-barang di hotel, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah Kurt, sebuah perumahan dengan pemandangan asri. Kini aku sudah berdiri di depan pintu rumah Kurt.
Ku tarik napas panjang, berusaha untuk terlihat tegar. Namun saat melangkah masuk ke dalam rumahnya, ragu. Aku berdiri cukup lama di depan pintu. Tok tok tok. Ku ketuk pintu rumahnya. Tak lama seorang wanita setengah baya keluar, menyambutku dengan wajah terkejut. Wanita yang ada di hadapanku ini adalah Bunda Kurt, Tante Sofia. Tentu dia sangat mengenalku. Beberapa kali kami pernah bertemu dan makan malam bersama. "Akila," ucapku pelan. Dia mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Duduk di ruang tengah, hal yang pertama aku ucapkan adalah ungkapan bela sungkawa. Ketegaranku runtuh saat mengucapkan hal itu. Tangisku pecah. Tante Sofia bangkit dari kursinya, lalu duduk di sampingku. Dia memberikan pelukan hangat sambil menenangkanku. "Di mana Kat dimakamkan?" tanyaku sambil melepas pelukan. "Di pemakaman yang tak jauh dari sini," balasnya. Tak mau berlama-lama di rumah Kurt, aku pun pamit. Khawatir kehadiranku di sini hanya akan menambah duka bagi ibunya. Tante Sofia mengantarku sampai teras. Kami pun kembali berpelukan. Saat berpelukan, mataku terus tertuju pada jendela kamar yang tertutup. Jendela kamar Kurt. Aku masih ingat jelas, beberapa bulan lalu Kurt mengajakku masuk ke dalam kamarnya. Seharian kami mengobrol sambil menonton film bersama. Ku lepas pelukan kemudian pamit pulang. Tepat sebelum meninggalkan halaman depan rumah Kurt, ku hentikan langkah, lalu membalikan badan. Ku tatap rumahnya yang penuh kenangan. Lagi-lagi pandanganku tertuju pada jendela kamar Kurt. Gordinnya terbuka sebagian, tak lama menutup dengan cepat. Mungkin hanya angin, pikirku, walaupun dalam hatiku berharap Kurt ada di balik jendela itu. Aku pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Rencananya besok baru akan pergi ke makam Kurt. Langit pagi terlihat cerah. Setelah sarapan, aku menjalankan rencana kemarin, yaitu pergi ke makam Kurt. Dengan menggunakan taksi, aku pergi ke sebuah pemakaman yang paling dekat dengan rumahnya. Ada satu hal yang kuingat saat tiba di pemakaman, yaitu lupa bertanya, di mana tempat Kurt dimakamkan. Aku menyusuri pemakaman mencari makam yang terlihat masih baru, namun belum menemukan nama Kurt Heinze di sana. Rasanya akan sulit menemukan makamnya di area yang sangat luas seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah Kurt, menanyakan di mana letak makamnya. Aku berjalan menyusuri jalur pedestrian yang sepi. Dari kejauhan terlihat sebuah taman yang letaknya tak jauh dari rumah Kurt. Berarti sudah dekat, ucapku dalam hati sambil mempercepat langkah. Saat melangkah di depan taman, entah kenapa aku ingin sekali masuk ke dalam. Duduk sebentar sambil menatap air mancur di tengah taman, seperti yang pernah kulakukan dulu bersama Kurt. Aku pun berjalan masuk. Tidak ada orang yang ada di dalam taman, namun mataku tertuju pada seorang yang sedang duduk menatap air mancur. Rambut pirang mengingatkanku dengan Kurt. Aku berjalan mendekat. Ada perasaan aneh yang membuat jantungku berdebar kencang. Apalagi dari belakang bentuk tubuhnya terlihat seperti Kurt. Kini aku berdiri tepat di belakangnya. "Kurt?" tanyaku ragu. Perlahan orang itu menoleh ke arahku. Kejutan yang tak terduga. Apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Bukannya Kurt sudah meninggal? Jika iya, lalu siapa pria di hadapanku ini? Wajahnya mirip sekali dengan Kurt. "Gila," balasnya. "Kurt, benarkah ini kamu?" tanyaku lagi, memastikan
Apa yang kulihat? Iya, balasnya. Bukannya kamu. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kenapa kamu berbohong? Ucapku saat sadar kalau dia benar-benar Kurt. Dia memintaku untuk duduk di sampingnya. Aku menurutinya. Baru sadar ada sebuah kursi roda di sampingnya. Jadi, kamu belum meninggal? Tanyaku lagi. Kamu tidak senang berbicara dengan hantu, gila? Balasnya. Seperti yang kamu lihat, aku masih hidup, imbuhnya. Lalu kenapa kamu membohongiku? Tanyaku kesal. Aku terpaksa, balasnya lalu bercerita. Semua ketika Kurt tersadar usai kejadian malam itu. Aku koma selama 2 minggu lebih, ucapnya. Saat bangun, dia merasakan hal yang aneh. Dia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Bagiku itu sebuah pukulan besar di hidupnya. Selama seminggu dia masih tidak bisa menerima kenyataan itu. Selama seminggu aku dirawat di sana, tapi tak membuahkan hasil. Aku tetap tidak bisa menggerakkan kakiku, ucapnya. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Jerman, berharap pengobatan di sini bisa lebih baik, sambungnya. Tapi sebelum kembali ke Jerman, aku meminta dokter untuk memasukkan kondisiku, karena aku tahu suatu saat kamu akan mencariku di sana. Bener kan dugaanku? Sambungnya lagi. Iya, kamu benar-benar merusak perasaanku selama 2 hari. Kamu tidak tahu betapa sakitnya perasaanku saat diberitahu kalau kamu sudah meninggal, balasku. Itu jauh lebih baik bagimu, gila. Rasa sakit itu yang paling hanya bertahan beberapa bulan. Nanti ketika kamu bertemu orang lain, akan hilang dengan sendirinya. Kamu salah, Kat. Bahkan rasa sakit kehilangan keluargaku dulu masih terasa hingga detik ini. Aku bukan keluargamu, gila. Iya, tapi kalau kamu adalah orang yang paling kucintai, balasku dengan suara meninggi. Dia terdiam. Apa alasan kamu berbuat seperti ini padaku? Ucapku. Ini demi kebaikan kamu, gila. Coba lihat kondisiku sekarang. Seorang pria lumpuh yang seumur hidupnya duduk di kursi roda. Balasnya. Coba kamu ingat lagi apa rencana kita dulu. Aku tak bisa lagi berjalan bersamamu menuju altar pernikahan. Rencana bulan madu keliling Eropa pun tak akan bisa kulakukan. Aku tidak ingin menjadi beban hidupmu, sambungnya. Kat, semua yang terjadi padamu itu salahku. Seandainya saja aku tidak kembali ke Indonesia, mungkin ini tidak akan terjadi padamu. Tidak, gila. Ini sepenuhnya salahku. Aku tidak mempercayai saat bercerita tentang wanita berbadan ular itu dan mimpi burukmu. Kutatap wajahnya, mata biru rambut pirang yang memanjang, kumis dan janggut yang lebat. Sepertinya dia tidak terawat dirinya dengan baik. Apa kamu masih mencintaiku, Kat? Tanyaku masih menatapnya. Ya, aku juga. Bagaimanapun kondisimu, aku akan tetap mencintaimu, ucapku. Kamu layak mencari orang yang lebih baik dari aku, gila. Orang yang bisa menemanimu untuk menjalankan semua rencanamu. Aku sudah menemukannya. Dia sekarang ada di hadapanku. Seperti biasa, sangat sulit menaklukkan sikap keras kepala ini. Hampir 1 jam kami mengobrol, tapi dia tetap pada pendiriannya. Aku lelah, ucapku. Sebaiknya kamu pulang, gila, balasnya. Kamu mengusirku. Bukan itu maksudku. Sebaiknya kamu istirahat dulu di hotel. Kesal, aku bangkit dari bangku taman, membuang muka, dan berjalan cepat keluar taman. Bruk! Baru beberapa langkah, aku tersandung batu, hingga jatuh tersungkur. Kurasakan sakit di telapak tangan akibat menahan beban tubuhku.
Gila, kamu tidak apa-apa? Tanya Kat setengah berteriak. Aku tak menjawabnya. Lebih fokus pada luka berdarah di kedua telapak tangan. Gila, kamu tidak apa-apa? Tanya Kat yang kini sudah ada di dekatku dengan kursi rodanya. Apa pedulimu? Balasku seraya bangkit. Au. Aku kembali terjatuh saat merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kaki. Sepertinya tergilir. Gila, ucap Kat. Sudahlah Kat, untuk apa lagi kamu mengkhawatirkan aku? Balasku kesal. Kulihat Kat mengambil ponsel di sakunya, lalu menelpon seseorang. Jangan banyak bergerak dulu, ucap Kat sesaat setelah menelpon. Ya, mau bergerak pun aku tak bisa. Inilah kenapa kamu harus mencari orang lain yang tepat, Gila. Aku takut jika kamu bersamaku dan mengalami hal seperti ini, maka aku tidak bisa membantumu sendiri. Sudah, Kat. Aku bosan mendengarnya. Balasku seraya bangkit dengan hanya bertumpu pada satu kaki. Tuh, aku bisa berdiri sendiri tanpa perlu bantuanmu. Imbuhku kesal. Beberapa saat kemudian terlihat seorang mendekatiku. Tante Sofia. Ternyata Kat menelpon ibunya. Sini, Tante bantu. Ucapnya seraya menuntunku keluar taman. Makasih, Tan. Sudah sampai di sini saja. Aku akan panggil taksi untuk ke rumah sakit. Tante Sofia melirik ke arah Kat. Sebaiknya kita ke rumah dulu, ajak Tante Sofia. Kuperhatikan wajah Kat yang tersenyum tipis. Seperti ini memang rencananya. Baiklah, aku turuti. Tante Sofia kembali menuntunku ke rumahnya. Sementara itu, Kat mengikuti dari belakang. Sampai di rumah, Tante Sofia membawaku ke dalam kamar Kat dan memintaku duduk di tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Kat masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah kotak obat. Ini rencanamu kan? Tudingku. Apa kamu terjatuh karena ulahku? Tanyanya balik. Dasar. Sudah ketahuan pun masih tidak mau mengaku. Ulurkan tanganmu, perintahnya. Kuulurkan tangan, Kat mulai membasahi kapas dengan alkohol, kemudian mengusapnya perlahan di atas lukaku. Au, sakit, teriakku. Maaf, apa aku terlalu kasar? Ya, padahal aku hanya ingin mengerjai saja. Melihat wajahnya yang cemas itu, sedikit menghiburku. Bagian mana yang sakit? Tanyanya. Ini, balasku sambil mengangkat sedikit kaki kanan. Sekarang kita sama-sama tidak bisa berjalan, lanjutku. Kamu hanya terkilir, beberapa hari juga sembuh, beda denganku. Balasnya seraya mengoleskan salep yang terasa dingin di kulit. Au, teriakku. Apa terasa sakit? Tanyanya. Tidak sesakit hatiku. Kat tersenyum tipis, lanjut mengoleskan salep. Sebaiknya kamu istirahat, ucapnya seraya pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Sebaiknya kamu istirahat, ucapnya seraya pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Kuedarkan pandangan mengamati setiap detail kamarnya. Suasana sangat nyaman, didominasi dengan perabotan kayu. Ada sebuah foto yang terpajang di meja. Sepertinya itu foto kami berdua. Lelah menunggu Kat yang tidak juga balik ke kamar, aku pun merapahkan tubuh. Bantal yang empuk dan wangi seperti menghipnotisku. Mata mulai terasa berat, tertidur. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan.